Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, kali ini Ibu akan kasih latihan mengenai interaksi negara-negara ASEAN. Soal yang pertama, berikut ini yang bukan merupakan upaya meningkatkan kerjasama di antara negara-negara ASEAN berupa pilar komunitas ASEAN yang terdiri dari 3 pilar, yaitu A. Politik keamanan, B. Ekonomi, C. Pendidikan, D. Sosial budaya. Soal yang kedua, organisasi internasional dibentuk untuk A. Mengatasi dan meminimalisasi masalah yang dapat ditimbulkan dari interaksi negara dalam berbagai bidang, B. Bekerja sama antar negara, C. Mewakili suatu negara, D. Mengikuti SEA Games. Soal yang ketiga, yang merupakan faktor pendorong terbentuknya kerjasama adalah A. Kesamaan dan perbedaan budaya, B. Kesamaan dan perbedaan kondisi geografis, C. Kesamaan dan perbedaan jumlah penduduk, D. Kesamaan dan perbedaan tingkat pendidikan. Lanjut kita ke soal nomor 4. Faktor penghambat kerjasama yang berupa kebijakan yang diterapkan dalam suatu negara yang bertujuan melindungi kepentingan dalam negeri dan meningkatkan daya saing adalah A. Konflik dan peperangan, B. Kebijakan protektif, C. Perbedaan ideologi, D. Perbedaan kepentingan. Oke, next kita ke soal nomor 5. Kebutuhan tiap-tiap negara ASEAN berbeda-beda di segala bidang dan terus mengalami perkembangan, misalnya di bidang politik, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Kondisi ini menyebabkan tiap-tiap negara A. Meminta bantuan negara lain untuk memenuhi kebutuhannya, B. Berusaha meningkatkan pemenuhan kebutuhan secara mandiri, C. Berperan aktif untuk melaksanakan kerjasama dengan negara lain, D. Meningkatkan daya saing untuk mencegah pengaruh dari luar negeri. Kita soal yang ke-6. Kesepakatan di antara negara-negara kawasan Asia Tenggara untuk menerapkan perdagangan bebas adalah dalam A. ASEAN Council of Teachers Convention atau disingkat dengan ACT, B. ASEAN Convention on Counterterrorism atau disingkat ACCT, C. ASEAN Defense Minister Meeting atau disingkat ADMM, dan D. ASEAN Free Trade Area atau disingkat dengan AFTA. Oke, kita ke soal yang ke-7. Berikut ini adalah dampak negatif diterapkannya perdagangan bebas di wilayah ASEAN kecuali A. Dapat merugikan produsen dalam negeri yang memproduksi barang yang sama dengan negara lain, B. Mempermudah masuknya barang-barang yang tidak diizinkan pemerintah, C. Meningkatnya perilaku konsumtif oleh masyarakat, D. Munculnya persaingan antar produsen negara-negara ASEAN. Soal yang ke-8, perhatikan faktor pendorong dan faktor penghambat kerjasama berikut. 1. Perbedaan sumber daya alam, 2. Kesamaan letak geografis, 3. Perbedaan ideologi, 4. Perbedaan kepentingan, 5. Konflik dan peperangan. Yang termasuk faktor pendorong adalah A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, dan 4, C. 2, 3, dan 4, D. 3, 4, dan 5. Lanjut kita ke soal nomor 9. Tujuan dari kerjasama negara-negara ASEAN di bidang ekonomi adalah A. Memperluas kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi, B. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau disingkat dengan SDM,
C. Menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian. D. Menciptakan kerukunan dan kemajuan bersama. Nah, ini soal yang terakhir yang ke-10. Indonesia mengekspor hasil pertanian ke Singapura. Impor beras juga pernah dilakukan Indonesia dari Thailand. Nah, kerjasama tersebut didasari oleh faktor A. Kebijakan perlindungan produsen dalam negeri, B. Kepentingan beberapa negara, C. Kesamaan kondisi geografis, dan D. Perbedaan sumber daya alam. Oke, kalian tinggal pilih jawaban yang benar apakah A, B, C, dan D. Tinggal diklik saja. Terima kasih.